kondisi yang sekarang Sekarang jam 4 ya, itu Babang udah jauh lebih baik lagi, walaupun memang ya namanya pasca operasi itu naik turun gitu, tapi kondisinya stabil dan aman, dan bahkan sekarang udah bisa makan ya gitu. Dan yang beredar di media sosial bareng-bareng. yang mana nih? Yang bareng-bareng tarin di ketemu sempat bercanda berdua itu. Itu ini ya, pasti aku melihatnya juga terharu banget gitu, nggak nyangka, nggak expect kalau dia sadar dan bisa secepat itu reaksi tubuhnya gitu. Karena kan biasanya mungkin kalau yang saya tahu gitu, kalau orang habis pasca operasi bangun ya paling cuma reaksinya gitu aja, tapi ini bisa bercanda, jambak rambutnya TNI, terus bahkan berusaha mengangkat kepalanya, kita yang ngilu gitu ngeliatnya. Tapi ya mungkin itulah dia, motivasi si Bang Indra tuh besar banget, tinggi banget, mau cepat sembuh. Kemudian dia tuh ya Indra gitu, dia nggak mau nunjukin bahwa gue lagi sakit, gue baik-baik aja gitu. Ada observasi lagi nggak? Pastinya ya, itu akan terus dipantau. Makanya sekarang ini memang kondisinya Babang belum dipindah ke rawat inap, karena memang karena tadi yang saya juga sempat bilang, dia kondisinya masih naik turun gitu, tapi lebih ke arah stabil dan aman ya. Memang ada sedikit, alhamdulillah tidak banyak, tapi masih ada sedikit darah itu, makanya yang masih perlu dipantau terus sama tim dokter. Bisa perdarahan. Iya. Efek pasca operasi. Oh enggak, sisa ya. Oh, berarti akan dipindahkan ke rawat itu ya? Iya, nanti akan dipindah ke rawat inap karena memang harus bed rest gitu. Rencana ada Tapi yang pink warna pindah itu ruangan jaket ke yang rawat inap? kirimin lagi dong. Iya. Rencananya Oh, kalau rencananya kapan belum dikasih tahu sama dokter gitu ya. Kita doakan semoga bisa secepatnya gitu kan. Berarti dia kalau dia sudah bisa di ruang rawat inap, berarti kan kondisinya benar-benar yang sudah sangat stabil gitu. Kira-kira prediksi berapa lama? Ya saya sih nggak bisa tahu ya, karena memang dokter pun juga belum kasih tahu gitu ya. Semoga secepatnya. masih ada keluhan nggak, akan dirasakan pusing atau apa? Kalau pusing sih tadi sempat bilang sih agak pusing ya, mungkin karena orang baru sadar kan Efek gitu. bius mungkin. Iya mungkin juga gitu. Ya, Mbak Gila cerita sendiri katanya sudah tidak mau untuk memperlihatkan foto dari Mas Indra Bekti sendiri yang diambil di Jepang, seperti apa Mas? Sebenarnya kayak mungkin Randy kemarin itu ngumpet-ngumpet ya. Kalau kita sendiri dari keluarga malah nggak punya nih, nggak punya fotonya dan videonya, karena memang dari pihak rumah sakit nggak boleh gitu kan ya. Memang karena mungkin kita juga menjaga kan kondisinya Babang. Tapi dari pihak keluarga sendiri sepakat untuk tidak terlebih dahulu mempublish foto terbaru dari Indra Bekti. Iya, kalau dari kita sih seperti itu, memang karena ya buat menjaga Babang juga sih sendiri. Dan pertama sadar yang dicari atau yang dibunuhin Ketika pertama kali sadar saya belum datang waktu itu, jadi ada adik saya, kemudian ada Riri. Nah, yang pertama yang saya tahu katanya dia yang ngomongnya Bunda gitu, Bunda mana gitu. Ya Bunda berarti kan Dila ya, istrinya Dila. dari operasi sampai sadar gimana? Itu ya yang luar biasanya. Jadi kalau dokter itu perkiraannya ketika kemarin 24 jam atau sekitar jam 7 atau jam 8 malam, tapi ternyata jam setengah 3 pagi itu udah sadar gitu. Jadi ya setengah 3 pagi, setengah 3 sore itu udah sadar gitu. Dan yang tadi saya bilang, sadarnya nggak hanya cuma respon kecil tapi udah full gitu. Nyaris 6 jam lebih dulu ya? Iya betul. Mas Indra komunikasi apa aja Mas, mungkin selain menanyakan Bunda ya, apa aja mungkin yang dikomunikasikan ke keluarga? Lebih bercanda sih dia, ada-ada aja gitu tingkahnya gitu ya. Nanyain HP gue yang mahal itu mana, kayak gitu saya banget bener-bener ya. Kita juga seneng sih gitu kan, HP mahal yang mana gitu. Kayak gitu. Terus ya kayak tadi ya ngatain tadi, bahkan saya pas datang saya ajak komunikasi, Babang ini siapa nih gitu kan, siapa nih, siapa lo gitu kan, siapa lo gitu kan, gepeng kata dia gitu ya, bercanda ngatain. Respon pertama untuk sensor mata sendiri. Alhamdulillah betul ingat semuanya. Respon pertama pas dia tahu penyakitnya. Dia sih nggak ada respon, maksudnya ini gua kenapa ya atau ini gimana, itu dia nggak ada kayak yang ya udahlah gitu, dia nggak mau nunjukin kalau dia sakit, itu aja sih.
gitu. Untuk anak-anak sendiri seperti apa mas? Sudah datang menjenguk atau? Belum boleh kan ya dari pihak sini karena masih di ICU, otomatis kan kalau anak di bawah umur tuh belum bisa ya. Tapi anak-anak tetap keep kontak sama bundanya, itu udah bundanya video call gitu kan, ngabarin ayahnya gimana gitu. Ini interaksi anak-anak sendiri setelah melihat ayahnya bisa bangun. Ya pastinya pasti mereka tuh reaksinya kemarin tuh seneng banget juga, bersyukur ayahnya bisa kembali ya sadar gitu kan, dari yang sebelumnya mungkin mereka lihat ayah kenapa nih gitu kok nggak bangun gitu. Dan sekarang udah sadar, bahkan dicari sama Mas Indra juga gitu ya mereka seneng. Mas pertama kali mendengar Bentar, adanya yang mana nih? Dari rumah sudah disuapin. Ya, ininya alhamdulillah sudah mandiri, jadi udah nggak dipakein ventilasi. Udah bisa. Betul. Mas pertama kali mendengar Kak Indra jatuh itu responnya itu seperti apa sih? Kekhawatiran keluarga seperti apa? Kak Indra juga di dalam kondisinya seperti apa melihat Kak Indek Baik. seperti itu? Kalau Dila pertama kali ya pasti namanya istri, itu ketika itu Dila dihubungi langsung sama manajer ya, yang ngabarin Mbak Dila manajer ya. Dari pihak radio tempat Mbak Dila lagi kerja itu ya pasti shock lah gitu kan. Dengar suaminya pingsan, terus kemudian di kamar mandi dengan waktu itu mungkin beritanya masih simpang siur, apakah jatuh ataukah apa gitu. Jadi wah panik itu udah pasti, tapi alhamdulillahnya Dilanya kuat gitu, sampai sini pun dia masih bisa berpikir cepat apa yang harus dilakukan, jadi sehingga itu juga yang membuat Mas Indra nih diatasi dengan cepat gitu. Itu sih kalau Dila. Kalau dari kita keluarga, kalau saya pribadi pas pertama dengar Indra pingsan tuh berharapnya ya pingsan aja, dibawa ke IGD udah sembuh gitu kan. Mungkin kecapean, awalnya mikir gitu, pas nyampe sini dan tahu ternyata ada pendarahan terus pingsannya gitu, wah itu baru deh panik sih. Panik pas udah lihat kondisinya, baru panik gitu. Sejauh ini juga Kak Indek suka cerita nggak sih, curhat mengenai rasa sakitnya, atau emang tipikal orang yang nggak pernah cerita gitu? Nggak pernah cerita, dia orang yang maunya tuh ya nggak kelihatan sakit, sama orang-orang taunya dia sehat, dia bisa menghibur semuanya. Jadi kalau selama ini sih saya seminggu belakangan ini memang suka mengeluh sakit kepala ya, pusing ya, capek ya. Kita kan awam ya, bukan dokter, jadi mikirnya ya kecapean kali, lu istirahat deh gitu. Ya dia kita minum obat penghilang nyeri gitu, habis itu hilang ya, tapi mungkin nanti timbul lagi lebih cepat lah. Perawat itu sudah banyak yang begini. Alhamdulillah. Setelah sadar mas, banyak sahabat yang datang Kalau yang datang jenguk banyak, tapi kan memang dibatasi ya, kita nggak bisa semuanya karena baru sadar, jadi otak ini nggak boleh banyak bekerja kan. Jadi ya kita dari pihak keluarga juga mungkin mohon maaf dan terima kasih banyak nih sebelumnya sama teman-teman artis yang udah datang jenguk, cuma mohon maaf belum bisa nengokin karena kondisinya masih di ruang ICU dan baru pasca operasi banget gitu. Jadi nanti kemungkinan kalau mau ketemu ya setelah Bang Indra jadi rawat inap. Enggak, ketemu saya langsung sama manajernya Mas Indra juga, ketemu kita. Itu ya karena memang jamnya juga sudah lewat dari jam besuk dan Mbak Indra juga pun harus istirahat di jam itu ya, kita terpaksa mohon maaf sama Mas Ruben, Mas Irfan, Jerayut, itu kita nggak bisa ketemu sama Indra. Tapi mereka pun juga paham dan mengerti. Setelah operasi apakah ada penyakit lain yang dideteksi sama dokter? Nggak ada. Berarti emang udah ada penyakitnya hipertensi aja yang Kalau udah ada itu juga kita sih, saya taunya pas di sini gitu. Tapi sejauh ini riwayat penyakit apa aja sih yang keluarga? Ya paling kalau selama ini kan sakit-sakit ya, kecapean gitu, flu gitu. Kalau terakhir itu lihat ke depan aja. paling yang COVID aja sih ya. Iya, yang waktu di pinggir. Saat ini Kak Indek di dalam ditemenin siapa aja nih Mas? Bunda Dila. Bunda aja ya. Karena kita memang biar dia nggak terlalu banyak inilah gitu. Saya pun tadi hari ini cuma baru sekali nengokin, udah lihat yang penting dia fine, dia bisa ini, dan syukur kita tinggal dulu di dalam. Dokter sendiri gimana? Penjelasan dari dokter kerja kapan sejauh untuk penjelasan soal Baik,
untuk dari pihak Dila sama dokter kita saat ini masih fokus untuk kesembuhan atau pemulihannya Mas Indra dulu gitu ya. Jadi kemungkinan nanti diusahakan secepatnya. Tapi kalau kapannya saya pun juga belum dikasih tahu. Nanti akan diberitahu. Kak Dila sendiri ngasih pengertian ke anak-anak seperti apa sih, ngasih tahu kalau Kak Indra lagi sakit? Ya mereka bilang kan di IG-nya anak-anak juga ngucapin doa ya buat ayahnya ya gitu kan. Ya kita kasih tahu kalau ayahnya ini memang lagi sakit, kita butuh support, butuh doanya dari semua, dari anak-anak juga gitu, teman-teman anak-anak biar dia juga kasih tahu gitu kan. Caranya ya cuma dengan itu aja, tapi anak-anak so far ya paham kok memang ayahnya lagi sakit. Kalau untuk makanan ada batasannya nggak sih Mas? Harus makan apa atau nggak boleh makan apa? So far kita belum dikasih tahu karena kan masih makanan ini masih dari rumah sakit ya, nggak kita bawain ciki dari luar. Berapa lama recovery-nya belum dikasih tahu sama dokter apa gimana? Apanya? Recovery-nya seberapa lama itu belum dikasih tahu sama Belum, pihak itu dokter. balik lagi dari pasiennya sendiri ya. Kalau dia motivasinya kuat bisa cepat. Kalau dia emang kayak lemah mungkin gitu ya bisa jadi lama. Jadi tergantung dari si pasiennya.